Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sungguhnya amalan tergantung dari akhirnya. Demikian juga Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah wa innahu la min ahli nar." Sungguhnya seseorang beramal dengan amalan penghuni surga padahal dia sungguhnya adalah penghuni neraka jahanam. Wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli nar wa innahu la min ahli jannah. Sungguhnya ada seorang beramal dengan amalan penghuni neraka padahal dia adalah penghuni surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan tergantung daripada akhir seseorang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala juga meriwayatkan dalam sahihnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu pernah bersabda, "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, kata Rasulullah sallallahu barang siapa yang ingin melihat kepada seorang penghuni neraka, lihatlah pada orang ini. Fatabi'ahu rajulun, maka ada seorang sahabat yang mengikuti orang tersebut, padahal orang ini sangat hebat dalam bertempur, sangat hebat dalam berperang. Betapa banyak orang musyrikin tewas di tangannya. Diikuti oleh seorang sahabat, heran mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang ingin melihat penghuni neraka, lihatlah kepada orang ini. Diikuti terus. Wala yazalu ala dzalik hatta jurih. Kemudian dia bertempur dengan hebatnya sampai dia pun terluka. Ternyata tatkala dia terluka, dia tidak kuasa untuk menahan rasa sakitnya, maka dia pun menegakkan pedangnya, lantas dia menindihkan dadanya sehingga kemudian pedang tersebut tembus di belakangnya, maka dia pun mati dengan mati bunuh diri. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar." Sungguhnya seorang mengamalkan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, menurut yang nampak bagi manusia, tapi sungguhnya dia adalah penghuni neraka jahanam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Sungguhnya amalan tergantung daripada akhirnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak bangga dengan apa yang telah kita lakukan, dengan amal soleh yang kita lakukan, dengan tilawah kita, dengan sedekah kita, dengan bacaan Quran kita, dengan solat kita, ya, dengan amalan soleh yang kita lakukan, karena kita tidak tahu bagaimana akhir kesudahan kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak satu jiwa pun tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Sebagian ahli tafsir mengatakan dia tidak tahu bagaimana kondisi dia di bumi tersebut tatkala meninggal dunia. Apakah dalam kondisi baik ataukah dalam kondisi su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa taala menggaibkan ini semua. Ini adalah rahasia Allah semata, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala tentang takdir seseorang, apakah dia penghuni surga ataukah dia penghuni neraka jahanam. Di antara hikmahnya kata para ulama agar seorang tidak merasa ujub dengan apa yang dia lakukan, tidak merasa bangga dengan apa yang dia lakukan karena dia tidak tahu bagaimana akhir hayatnya. Demikian juga kalau seorang mengetahui bahwasanya dia penghuni surga, maka dia pun akhirnya menjadi sombong, kemudian dia pun jadi malas beramal karena dia sudah tahu dia penghuni surga. Sebaliknya jika seorang sudah tahu bahwasanya dia di neraka jahanam, maka dia semakin
ya, semakin kufur, semakin berbuat kezaliman karena dia tahu akhirnya akan masuk neraka jahanam. Tetapi tatkala perkara ini semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahuinya, maka setiap hamba berhati-hati dengan amal saleh yang dia lakukan. Jangan ujub, jangan bangga dengan apa yang dia lakukan, dan jangan merendahkan orang lain. Bisa jadi ada seorang pelaku maksiat di hadapan dia, belum tentu akhir kehidupan pelaku maksiat tersebut buruk. Bisa jadi kemudian dia bertobat kepada Allah, kemudian Allah menganugerahkan kepadanya husnul khatimah. Oleh karenanya, Hafs, seorang salaf yang bernama Hafs, berkata kepada Ibnu Mubarak, Hafs bin Humaid, qultu li Ibnu Mubarak, aku berkata kepada Ibnu Mubarak, ra'aitu rajulan yaqtulu rajulan fa waqa'a fi nafsi anni afdalu minhu. Aku melihat ada seorang lelaki membunuh seorang lelaki yang lain. Lantas terbetik dalam hatiku bahwasanya aku lebih baik daripada pembunuh tersebut. Maka apa kata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, amnuka ala nafsika asyaddu min dzambihi. Kata Ibnu Mubarak, engkau merasa aman terhadap dirimu itu lebih berat perkaranya daripada dosa yang dia lakukan. Maksudnya apa? Engkau merasa bahwasanya kau lebih baik daripada dia. Dari atas dasar apa? Apakah engkau merasa bahwasanya kau pasti masuk surga sementara pembunuh tersebut masuk neraka jahanam? Kau tidak tahu bagaimana kesudahanmu dan kau tidak tahu bagaimana kesudahan pembunuh tersebut. Bisa jadi engkau ditutup dengan keburukan dan bisa jadi pelaku maksiat tersebut ditutup dengan kebaikan. Oleh karena seorang bagaimanapun dia beramal saleh, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga amalnya dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu qabla mautihi." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah gunakan dia sebelum wafatnya dia. Maka para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah menggunakannya? Maksudnya itu menggunakan dia dalam amal saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu bi amalin saleh qabla mautihi ya summa yaqbiduhu alaihi." Yaitu Allah membuat dia bermudah-mudah untuk melaksanakan amal saleh sebelum dia meninggal dunia, kemudian Allah mencabut nyawanya dalam kondisi husnul khatimah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang sangat mempengaruhi seorang meraih husnul khatimah atau meraih su'ul khatimah, meninggal dalam kondisi baik atau meninggal dalam kondisi buruk, adalah masalah keikhlasan. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli nar." Sungguhnya seorang benar-benar melakukan pekerjaan amal perbuatan penghuni surga, ternyata dia masuk neraka jahanam. Kenapa? Kata Nabi, "Fi ma yabdu lin-nas," menurut pandangan manusia. Artinya apa? Artinya dia tidak ikhlas tatkala beramal saleh. Ada penyakit dalam hatinya. Apakah dia riya, ingin dipuji? Apakah dia ingin disanjung, ingin dihormati, ya? Ataukah dia bangga dengan amal yang dia lakukan, atau dia merendahkan orang lain, dia mengejek amal perbuatan orang lain, dia menganggap remeh amal soleh orang lain, maka ini penyakit bisa membuat seorang akhirnya terjerumus dalam su'ul khatimah. Oleh karena seorang berusaha untuk senantiasa menjaga keikhlasan yang telah dia raih. Sungguh meraih keikhlasan adalah perkara yang berat dan menjaganya lebih berat pula. Oleh karenanya Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang kisah para sahabat dalam perang Uhud, di mana keikhlasan mereka ya goyang tatkala di tengah-tengah pertempuran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah memenuhi janjinya di awal perang Uhud tatkala kalian mengalahkan musuh-musuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai kalian akhirnya tatkala kalian menjadi lemah, kalian bertikai di antara kalian. Kemudian kata Allah, "Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun." Lantas kalian bermaksiat setelah Allah menampakkan kepada kalian apa yang kalian kehendaki, yaitu Allah tampakkan ghanimah di hadapan mereka. Sehingga sebagian sahabat akhirnya turun dari pos pertahanan
lantas mengambil ghanimah-ghanimah tersebut. Mereka, keikhlasan mereka goyang tatkala nampak di hadapan mereka dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah." Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Kemudian kata Allah, "Walaqad afa ankum," tapi Allah telah mengampuni kalian. Allah telah mengampuni para sahabat dalam perang Uhud tersebut meskipun mereka bersalah, tetapi kesalahan mereka tersebut yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pelajaran bagi kita. Tatkala turun ayat ini, apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Beliau berkata, "Ma kuntu adhunnu anna ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya hatta nazala fina ma nazal. Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah." Kata Ibnu Mas'ud, dan dia adalah seorang sahabat yang senior. Dia berkata, "Aku tidak pernah menyangka, tidak pernah terbetik dalam hati beliau sama sekali ada seorang sahabat yang menghendaki dunia." Tidak nampak dari sahabat menghendaki dunia. Bagaimana mereka menghendaki dunia? Sementara mereka telah berhijrah, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan sanak saudara mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka masuk dalam medan pertempuran, rela berkorban dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka dan harta mereka. Maka tidak mungkin mereka tidak ikhlas. Namun kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Aku tidak menyangka sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang kami." Kata Allah, "Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah." Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Ini para sahabat. Kalau di awal mereka, perjuangan mereka luar biasa, keikhlasan mereka luar biasa. Di tengah perjalanan keikhlasan mereka bisa goyang. Bagaimana lagi dengan kita? Maka seorang jangan pede bahwasanya dia ikhlas selalu. Hendaknya dia selalu mengecek jiwanya, mengecek batinnya. Apakah dia ikhlas selama ini beramal saleh? Ataukah dia mengharap pujian? Apakah dia mengharap sanjungan? Apakah dia mengharap pengakuan dari warga sekitar? Ataukah dia beramal saleh karena Allah Subhanahu wa taala? Maka barang siapa yang ternyata niatnya tidak beres, maka ini bisa menjadi penyebab seorang akhirnya meraih su'ul khatimah sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena seorang berusaha untuk terus ikhlas dan berusaha menjauhkan niatnya dari perkara-perkara dunia. Dan perkara dunia itu banyak, ya, perkara dunia itu banyak, ya. Di antaranya ingin harta, ya, di antaranya ingin dinomorsatukan, di antaranya ingin diagungkan, di antaranya ingin disanjung, di antaranya ingin dipuji dan yang lainnya. Ini semua adalah perusak keikhlasan, dan ini di antara salah satu sebab seorang bisa akhirnya terjerumus dalam su'ul khatimah wal iyadu billah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus shalah.